walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bi syahri Ramadan. Summa salatu wassalam al-atamman al-akmalan ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila an yafna zaman. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan keimanan, atas kenikmatan keislaman, atas kenikmatan Al-Quran, atas kenikmatan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah sholat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia masuk ke dalam surga, kira-kira yang akan dilakukan seorang yang berada di dalam surga itu apa? Kira-kira apa? Ibadah. Kira-kira kita di surga cuma makan aja apa yang kita baca? Ibadah. Makan aja, tidur aja, tahu? Senang-senang aja. Imam Khalid bin Mi'dan, ahad a'immat at-tabi'in, salah seorang ulama, imam dari tabi'in. Tabi'in ini artinya generasi setelah sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍah. Imam Khalid bin Mi'dan memiliki pendapat suratan yatafakkah bihima ahlul jannah fil jannah. Ada dua surat dalam Al-Quran, nanti di surga dua surat itu akan dibaca dengan nikmat oleh penduduk surga di dalam surga. Kalau di sini kita baca WhatsApp ya, kita baca apa lagi? Nanti di surga yang akan kita baca dua surat. Siapa yang tahu dua surat itu? Kalau ada yang tahu kita kasih sepeda. Siapa yang tahu dua surat tersebut? Dua surat. Saudara, Ada sepeda-sepedaan. Mohon maaf. Belum tepat. Dua surat tersebut adalah surat Yusuf dan surat Maryam. Ada apa dengan surat Yusuf? Ada apa dengan surat Maryam? Tentunya waktu kita nggak cukup, tapi sedikit saja. Surat Maryam turun sebelum para sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia. Jadi hijrah itu ada berapa hijrah? Kalau hijrah yang Nabi lakukan itu kan ke Madinah. Kemudian sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sebagian sahabat Nabi itu ada yang hijrah ke Ethiopia. Ke Ethiopia, ke Habasyah atau Ethiopia. Di antara yang hijrah ke Ethiopia adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian pimpinan rombongan perjalanan tersebut adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib. Sebelum mereka hijrah sudah turun surat Maryam. Dan siapa yang baca surat Maryam? Saya mau kasih PR semua yang hadir malam hari ini. PR-nya adalah berapa kali kata rahmat disebut di dalam surat Maryam. Daripada ngurusin berita-berita yang apa, mendingan pulang dari sini nanti buka surat Maryam. Itu berapa kalimat rahmat dan berapa kalimat rahman terulang dalam surat Maryam. Saya nggak buka sekarang. Sampai sebagian ulama mengatakan siapa yang membaca surat Maryam akan merasakan suasana dan nuansa rahmat dan kasih sayang yang sangat hangat. Dari mulai ayat-ayat awalnya kan, kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika rahmat. Surat Maryam dan surat Maryam pernah dibacakan
oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan rombongan dalam perjalanan hijrah ke Ethiopia ketika berhadapan diterima oleh Raja Ethiopia. Namanya siapa namanya? Pedas. Namanya Najasyi. Dibacanya Negos. Ditanya oleh Raja Najasyi, tolong bacakan kepada kami apa yang diturunkan kepada Nabi kamu. Dibacakan surat Maryam. Mereka kan Nasrani, mereka Kristen. Dibacakan surat Maryam, didengarkan oleh raja. Kemudian di samping raja para penasihat agama raja. Dibacakan sampai wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Raja Najasyi bilang berhenti, nangis. Raja Najasyi mengatakan, cukup. Ini yang pernah diturunkan, dibawa oleh Jibril kepada Musa dan kepada Isa. Surat Maryam, pokoknya PR-nya apa tadi surat Maryam? Sekali-sekali dikasih PR yang benar. Jangan terbawa dengan berita-berita yang memprovokasi, yang membuat Ramadan kita terganggu gara-gara berita-berita yang penting, yang memprovokasi itu. Pokoknya tahun ini surat Maryam bukan. Yang kedua, surat Yusuf. Surat Yusuf di negara-negara Islam termasuk di Indonesia ada tradisi ketika wanita hamil sekian bulan dibacakan. Tujuannya kita tanya sama ibu-ibu di belakang. Tradisi itu bagus. Jangan pernah larang orang baca Al-Quran. Mau malam Jumat baca Yasin, baca Kahfi. Jangan mau diadu malam Jumat yang baca Yasin dibubarkan karena suruh baca Kahfi. Yasin adalah Al-Quran, Kahfi juga. Yang orang baca Quran bukan orang. Setengah-setengah. Surat Yusuf bagian dari Al-Quran, dan surat Yusuf turunnya. Surat Yusuf turunnya di saat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Dikatakan surat Yusuf turun sepulang Nabi dari hijrah ke Taif. Nabi pernah pergi ke Taif, kemudian dilempari batu. Sedih nggak? Sakit nggak? Sakitnya di mana? Hati. Sedih, susah, sulit. Siti Khadijah wafat, kemudian Abu Thalib wafat, hijrah ke Taif, di Taif dilempari batu. Turun surat Yusuf. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang dirundung oleh kesedihan, bacalah surat Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kalau diambil, cuman sayangnya surat Yusuf tenarnya cuman untuk betul. Saya mau tanya, kan udah dipraktekin itu, berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Jadi masalah tampan dan cantik itu urusannya genetika. Gen. Ibunya pas-pasan, bapaknya pas-pasan, dibacain surat Yusuf 15 kali, insya Allah mirip sama bapak dan ibunya. Berarti bagaimana Habib Ustaz nggak boleh dong baca surat Yusuf? Silakan baca, tapi jangan salah niat. Boleh nggak niat untuk tampan cantik? Boleh. Tapi ada yang lebih dari tampan dan cantik, silaturahmi. Silaturahmi itu artinya apa? Menyambung yang memutus baik. Berbuat baik terhadap yang zalim, yang jahat. Surat Yusuf, surat silaturahmi, surat persaudaraan. Kenapa yang hamil dibacakan surat Yusuf? Agar anaknya yang lahir nanti ahli silaturahmi.
siap membalas air tuba dengan, jangan dibalik, siap membalas air tuba dengan, kurang apa Nabi Yusuf disobek-sobek bajunya oleh siapa? Satu partai atau beda partai? Belum ada partai waktu itu, satu keluarga. Dan surat Yusuf itu surat puasa, nggak bocorin informasi, puasa mulut. Waktu Nabi Yusuf cerita sama ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara wa ra'aituhum li sajidin. Ayah, Yusuf melihat dalam mimpi bintang, 11 bintang, matahari dan rembulan semua sujud. Ayahnya ngajarin puasa. La taqsus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka kaidan. Puasa gitu. Jangan cerita ya. Kemudian kalau kita baca surat Yusuf, yang robek-robek baju itu siapa? Kan abang-abangnya. Tapi abang-abangnya memfitnah serigala. Datang malam-malam, wajahu abahum isya ayyabun. Mereka datangnya udah malam, Nabi Yusuf udah lempar kemana? Mereka datang dengan membawa baju Yusuf yang sobek-sobek, dibubuhi darah apa? Darah kambing. Mereka datang nangis, air mata apa tuh namanya? Aduh, jangan memfitnah buaya. Bukankah kita sering menyaksikan kalau ada seserangan yang dibawa? Kenapa dibawa oleh buaya? Karena silahkan baca ensiklopedia binatang buas. Buaya itu buas-buas diam-diam tapi setia. Makanya kita doakan supaya laki-laki semua jadi boleh. Mereka memfitnah serigala. Ayah, kami sedang bermain lengah, Yusuf dimakan. Fitnah kan? Serigala bermain. Kita sering memfitnah, serigala difitnah, buaya difitnah. Padahal buaya lebih setia dari banyak laki-laki yang ada hidup sekarang. Tapi difitnah juga, jin difitnah. Kalau tempat yang jauh dia bilang tempat jin gak pernah buang anak. Berarti fitnah nanti digugat sama jin di hari kiamat. Singkatnya, surat Yusuf, surat silaturahmi, surat puasa, dan Nabi Yusuf alaihi salam yang dizolimi oleh abang-abangnya. Begitu beliau menjadi menteri besar, abang-abangnya datang. Nabi Yusuf jahat gak? Kenapa dibacakan surat Yusuf kalau ada yang hamil? Agar anak yang lahir, anak yang ahli silaturahmi, anak yang penuh dengan rasa persaudaraan dengan semua saudaranya. Dan kalau baca surat Yusuf, tidak disebut nama abang-abang Nabi Yusuf. Kenapa nggak disebut? Karena manusia kalau berbuat buruk, namanya disebut akan dikenang. Berbuat baik 1000, cuma 1 berbuat buruk, yang diingat surat persaudaraan. Kenapa Nabi Yusuf mimpinya bintang bukan mimpi serigala? Karena setiap saudara seburuk apapun mereka itu adalah bintang. Hanya memang bintang ada yang bercahaya, ada yang kelihatan cahayanya, ada yang belum. Tapi yang namanya saudara adalah bintang. Kemudian apa yang Nabi Yusuf sampaikan kepada abang-abang? Begitu mereka sadar, Nabi Yusuf kan nanya, apa yang kamu lakukan kepada Yusuf? Hah, kamu Yusuf ya? Nabi Yusuf bilang sombong. Hah, baru tahu. Nabi Yusuf bilang, ya aku Yusuf. Allah telah memuliakan aku dan adikku Binyamin. Yusuf, maafkan kami. La tasriba alaikum al-yawm. Gak ada dosa yang harus diungkit-ungkit. Sudah, Allah ampuni dosa kamu semuanya. Saya mau ganti baju. Baju saya ini yang masih ada bau badan saya, seperti bau badan Nabi Yusuf. Bukan kayak bau badan mobil lahir berfikul hidayah. Bau badan Nabi Yusuf harum, bawakan. Kenapa yang dibawakan bajunya? Karena waktu itu ayahnya nangis gara-gara apa? Melihat Yusuf tinggal bajunya disobek-sobek. Kemudian ada juga episode baju Yusuf sobek oleh Siti Zulaikha. Baju begitu dibawakan, Nabi Yusuf mengatakan, bawakan baju, ciumkan kepada ayah, insya Allah ayah akan sembuh. Belum sampai di rumah, baru melintasi perbatasan Mesir.
Ayahnya di rumah mengatakan, inilah juduri Yusuf laula an tufannidun. Aku mencium semerbak Yusuf. Kalau kamu tidak menganggap aku sudah pikun. Nabi Yaqub alaihissalam ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam akhirnya benar. Mereka bilang, ayah ini dari Yusuf. Tuh kan kata ayahnya. Apa kan ayah bilang Yusuf masih? Siapa yang baca surat Yusuf akan ingat dengan liku-liku. Masuk ke sumur, dari masuk ke sumur dijual di pasar budak, dari pasar budak masuk ke rumah Zulaikha, di rumah Zulaikha difitnah masuk ke penjara, semestinya keluarnya lebih cepat, tapi rumah yang dipesan jadi panjang. Kemudian ada skenario, boleh nggak sih acting? Boleh. Dari mana dalilnya? Baca surat Yusuf. Acting kan pura-pura nggak kenal, acting nggak? Tapi ada niat yang baik. Kemudian begitu mereka sudah berkumpul, ada ta'wil ya. Inilah tafsir dari mimpi. Yang dahulu dilihat berapa tahun yang lalu. Tafsir dari mimpi, melihat 11 bintang, semuanya sujud. Surat Yusuf dibaca ketika ada yang hamil dan mengandung. Tujuannya anak yang lahir itu mendapatkan keindahan akhlak Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, penaklukan kota Makkah, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pembukaan kota Makkah, penaklukan kota Makkah, apa yang Nabi sampaikan kepada musuh-musuh ini? Semua sudah lari ketakutan, tunggang langgang, berlari semuanya. Mereka teriak, al-yaum yaumul malhamah, al-yaum adallallahu Quraisyan. Hari ini hari pertumpahan darah, Muhammad akan balas dendam. Hari ini Allah akan menghinakan suku Quraisy. Nabi mendengar itu, Nabi jawab, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari kasih sayang. Al-yaum adallallahu Quraisyan. Hari ini Allah akan memuliakan suku Quraisy. Aku lakum misla maqala akhi Yusuf. Aku sampaikan kepada kamu semua yang pernah disampaikan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yawm. Enggak ada dosa yang harus diungkit-ungkit. Semoga Allah mengampuni kamu semuanya. Idhabu wa antum mutlaqa. Yang mau pergi silakan pergi, bebas. Dan para ulama mengatakan, inna mathala Ramadan baina syuhur kamathali Yusuf baina ikhwatihi. Perumpamaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain seperti Nabi Yusuf di antara saudara-saudara. Di bulan-bulan yang lain kita zalim, kita jahat, kita banyak meninggalkan sholat, kita nggak pernah pegang Quran, kita nggak pernah yang baik. Bulan Ramadan datang, satu bulan Ramadan menghapus dosa di bulan-bulan yang sebelumnya. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan bertemu dengan Ramadan menghapus dosa-dosa di bulan-bulan yang sebelumnya. Dan karena Yusuf satu orang, 11 saudaranya diangkat derajatnya. Karena Ramadan satu bulan, Allah angkat derajat kita. Dan mudah-mudahan tahun ini semua kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Banyak orang Indonesia yang mohon itu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.